Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How are you doing? Okay, just hope that all of us, all of you, will have safe and healthy life in this dangerous pandemic COVID-19. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Oke. Marilah kita tak henti-hentinya selalu berdoa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan aman di saat pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Tapi ingat ya, COVID-19 tidak harus ditakuti, akan tetapi tidak boleh juga dianggap remeh dan tidak boleh menyepelekan. Ya, seperti kita ketahui saat ini Kabupaten Sukoharjo atau di Indonesia pada umumnya sedang menerapkan PPKM. Apa itu PPKM? Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Kenapa harus dilaksanakan? Ya karena peningkatan jumlah orang yang terinfeksi COVID dari hari ke hari semakin meningkat. So anak-anakku, Mami selalu berpesan pada kalian, mari selalu kita tingkatkan penerapan protokol kesehatan. Sering-sering cuci tangan setelah melakukan suatu kegiatan. Tetap memakai masker jika ingin bepergian keluar rumah, atau just stay at home sajalah kalau memang tidak perlu keluar rumah ya. Dan hindari kerumunan dengan tetap menjaga jarak aman atau penerapan social distancing. Well students, as we know, berita terakhir yang update tentang COVID-19 adalah tentang vaksin COVID-19. Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, telah mengawali dengan menyuntikkan vaksin tersebut untuk mencegah penularan COVID-19. Sebagian besar orang di dunia tentu selalu menunggu kehadiran vaksin COVID-19. Dulu, sebelum ditemukan vaksin pertama, dunia juga pernah melalui proses yang panjang sekali berhadapan dengan wabah cacar. Namun ketika vaksin ditemukan, vaksinasi pertama telah berhasil menyelamatkan banyak orang di dunia. So, seperti apa sih sejarah vaksin pertama di dunia? Have you ever known about the vaccine story? Pernah tidak kalian membaca atau mendengar tentang sejarah vaksin? Oke deh, Mami yakin kalian pernah mendengar atau membacanya. So, untuk mengingatkan kembali sejarah tentang vaksin, apa dan bagaimana cara kerja vaksin, today we will talk about vaksin. Well students, are you ready? Okay. Yang pertama kali Mami akan sampaikan definisi tentang vaksin. Ya. Vaksin secara umum adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membantu kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Secara sederhana, kerja vaksin adalah kita memasukkan virus yang telah lemah ke dalam tubuh kita. Virus tadi akan mendeteksi ketika ada virus yang datang. Nah, bagaimana tentang sejarah vaksin? Okay, we will start. Pada tahun 430 sebelum Masehi, Thucydides ya, dari Yunani menulis tentang suatu wabah yang terjadi di Athena Yunani yang menewaskan banyak orang. Kemungkinan besar wabah saat itu ditengarai adalah wabah cacar air atau biasa disebut smallpox. Thucydides adalah seorang sejarawan. Beliau menulis, ternyata ada orang yang bisa sembuh dari wabah tersebut dan tidak terinfeksi lagi alias kebal terhadap penyakit itu. Hanya saja pada saat itu orang tidak tahu bagaimana caranya untuk kebal. So, pada saat itu juga ternyata wabah yang diduga cacar itu telah menewaskan jutaan orang di dunia dan juga telah menulari atau menginfeksi hampir 30% populasi di dunia. Ya, berarti seperti dengar tadi, kemungkinan besar atau orang berkesimpulan bahwa itu adalah wabah cacar. Meskipun bisa sembuh, cacar tersebut tetap menimbulkan bekas lah ya di tubuh seseorang atau yang lebih sering meninggalkan bekas di wajah. And then pada abad pertengahan ada terobosan di Cina. Mereka mampu memproduksi kekebalan dengan cara yang sangat sederhana. Jadi mereka mengumpulkan koreng
Ya, kayaknya bagaimana ya kalau kita mengatakan. Jadi mereka mengumpulkan koreng yang karena mereka meyakini bahwa di dalam koreng tersebut, ya, koreng-koreng yang ditumpulkan ini adalah orang yang terkena koreng ringan. Jadi yang diambil adalah nanah dari koreng tersebut. Mereka yakin bahwa di dalam nanah itu pasti masih ada virus yang hidup. So, setelah koreng-koreng tersebut dikumpulkan, mereka menggilingnya menjadi bubuk. Ya, Mami yakin kalian mungkin agak seperti itu ya, but it's okay. It is about history. Inilah sejarah tentang vaksin. And then bubuk-bubuk tersebut dimasukkan ke dalam pipa. Dan apa yang terjadi? Pipa yang telah berisi bubuk koreng tersebut ditiupkan ke dalam lubang hidung pasien. Ingat, ditiupkan ke dalam lubang hidung pasien sehingga bubuk tersebut bisa terhirup dan virus cacarnya bisa masuk ke dalam tubuh pasien. Tentu saja cara ini sangat kuno, tidak aman dan jelas tidak higienis. Akan tetapi ternyata cara ini sangat efektif dalam menekan jumlah kematian karena cacar. So, bagaimana? Ya, meskipun agak enak gitu ya mungkin kalian mendengarnya, but it's okay. Dan di masa itu hal tersebut belum bisa disebut vaksin. And then pengetahuan dari Cina ini kemudian disebarkan oleh para pedagang dari Cina melalui jalur sutra atau Silk Road. Have you ever heard about the Silk Road? Pernah mendengar kata tentang Silk Road atau jalur sutra? Iya, Mami yakin kalian pasti pernah mendengarkannya dari guru geografi atau guru sejarah kalian. Jalur sutra adalah jalur atau rute perdagangan para pedagang dari China, India, dan Turki. Dan di Turki pengetahuan soal cacar tadi disempurnakan atau dikembangkan lagi. Jadi dokter tidak lagi meniupkan serbuk tersebut ke dalam hidung pasien, akan tetapi memasukkannya ke dalam alat suntik dan menyuntikkan zat yang berisi cacar air tadi ke dalam tubuh pasien. Akan tetapi penyuntikannya tidak hanya sekali atau 2 kali, tapi berkali-kali. Dan dokter juga membuat sayatan yang ya lumayan besar lah, yang tentu saja sangat menyakitkan. Ya, jadi yang pertama tadi dari Cina ya dengan menggiling bubuk dari koreng, menggiling koreng menjadi bubuk dan kemudian disuntikkan, dan berikutnya cara ini tersebar dan sampai terdengar di telinga Lady Mary Wortley Montagu. Beliau adalah istri dari seorang duta besar Inggris di Turki. Lady Mary sempat terkena cacar air, akan tetapi beliau selamat. Meskipun beliau selamat, cacar air tersebut telah merusak kecantikan beliau sampai Lady Mary harus kehilangan bulu matanya. Dan Lady Mary membawa metode dari Turki tersebut untuk disempurnakan di Inggris. Tentu saja semua orang belum bisa menerima hal tersebut. Kenapa? Kok bisa sih orang tubuh sehat kok dimasukin virus? Ya, automatically mereka tidak mau. Kenapa? Nanti malah saya sakit. Nah, logika kerja vaksin saat itu masih belum bisa diterima. And then akhirnya Raja Inggris George I atau First George pertama mensponsori uji klinis untuk melihat apakah metode tersebut aman atau tidak. Dan caranya cukup unik anak-anak. Bagaimana caranya? Uji klinis pertama dilaksanakan pada 6 narapidana hukuman mati. Jadi, virus cacar tersebut akan dimasukkan kepada 6 narapidana hukuman mati. Ya, bagaimana? Kok bisa? Ya, karena hanya uji coba ya, karena itu adalah uji coba. Dengan konsekuensi jika mereka selamat dari virus tersebut, orang tersebut atau 6 narapidana yang terpidana mati itu akan
bebas murni, ya, dia tidak akan dihukum lagi. Akan tetapi jika keenam orang tersebut mati atau meninggal, ya udah, anggap saja itu hukuman mati buat kalian. Nah, seperti itu ya. Kemudian keenam narapidana tersebut setuju karena mereka ingin selamat tentu saja ya. Dan apa yang terjadi? Benar. 6 narapidana tersebut benar-benar selamat dari cacar. Dan itu tadi uji klinis pertama ya, anak-anakku. Dan untuk uji klinis yang kedua dilakukan pada 11 anak. Ingat, 11 anak. Di antaranya adalah 5 anak yatim. Dan apa yang terjadi? Ternyata anak tersebut tidak hanya selamat dari cacar, tapi juga kebal terhadap virus cacar. And then uji klinis ini kemudian disebut dengan eksperimen kerajaan. Kemudian pada tahun 1746 dibangunlah sebuah rumah sakit cacar yang pada saat itu merupakan hal yang mewah atau megah ya. Akan tetapi tidak untuk semua rakyat. Hanya bangsawan tertentu saja yang mampu mendapatkan pengobatan di rumah sakit tersebut. Dan ternyata metode ini tidak 100% aman. Tidak semua bangsawan selamat, ada juga sebagian kecil yang meninggal. So, ketika mereka kebal, ya, bahkan ketika mereka kebal pun akan menjadi carrier. Ayo, pelajaran biologi, what does it mean by carrier? Ya, pelajaran biologi, apa yang artinya apa arti yang disebut dengan carrier? Yes, good. Carrier adalah pembawa sifat virus, ya. Jadi jika mereka tidak meninggal, ada juga yang malah membawa carrier cacar air maksudnya, dan menularkan pada orang lain. Sehingga apa? Akan terbentuk endemi atau epidemi baru. Kemudian di sebuah pedesaan di Inggris, para peternak sapi memperhatikan kalau beberapa sapi mereka terkena penyakit yang mirip dengan cacar air tapi lebih ringan. Cacar tersebut menyerang pada ambing sapi. Akan tetapi sapi-sapi tersebut tidak mati loh. Maka hal tersebut disebut cacar sapi. Nah, seperti cacar air yang menular tadi, ternyata cacar sapi ini juga menular. Menular kepada siapa? Cacar sapi ini menular pada wanita yang memerah susu sapi. Dan yang lebih menarik lagi, kenyataannya adalah para wanita tersebut jadi kebal terhadap virus cacar. Karena mereka sudah terinfeksi cacar sapi. Hingga suatu saat, seorang peternak bernama Benjamin Chesty mendorong orang lain agar terkena cacar sapi supaya kebal terhadap cacar air. Namun sayangnya masih muncul reaksi negatif dan cara ini belum 100% aman. Dan ada apa lagi? Ya, tunggu ya. Bala anak-anakku, cara tersebut masih di negara Inggris, kemudian disempurnakan oleh seorang dokter dari Inggris. Namanya siapa? Edward Jenner. Have you ever heard about the name? Sudah pernah mendengar nama Edward Jenner? Ya, beliau adalah bapak vaksin dunia. Ya. Kemudian pada tahun 1773, Edward Jenner mendirikan praktek medis di desa Berkeley, Gloucestershire, Inggris. Ya. Jenner atas bimbingan John Hunter, ya, seniornya, seorang ahli bedah yang terkenal karena eksperimennya yang inovatif. Dan dokter desa yang muda itu begitu setia pada moto Hunter. Motonya apa? Gak usah mikir, coba aja. Ya, gak usah mikir, coba aja. Ya, take a risk. Ya, bagaimana mau berhasil kalau tidak mau ambil resiko? It's just like that, ya. Karena mereka benar-benar orang-orang yang mempunyai jiwa yang tertantang. Edward Jenner punya ide untuk mengambil nanah sapi, tapi bukan langsung dari sapinya, akan tetapi dari para wanita pemerah sapi yang pernah terkena cacar sapi. Dan kemudian nanah tersebut ditransfer kepada manusia lain.
Jadi transfernya kalau yang pertama tadi dari sapi yang terkena cacar sapi kemudian menulari wanita-wanita pemerah susu. And then si Jenner ini mentransfer wanita pemerah susu yang terkena cacar tadi ditransfer kepada orang lain. Jadi ceritanya begini. Pada tahun 1996 saat itu seorang gadis pemerah susu yang terkena cacar sapi memeriksakan dirinya ke Jenner. Dia melihat kesempatan untuk Dr. Jenner tadi melihat kesempatan untuk menguji potensi perlindungan dari penyakit tersebut terhadap cacar. Dan 14 Mei 1796 Jenner memindahkan cairan lepuh dari pemerah susu yang terkena cowpox ke kedua lengan James Phillips. Siapa James Phillips? Putra tukang kebunnya yang berusia 8 tahun. Nah, inilah yang menjadi vaksin pertama kali dunia. Vaksin dalam arti yang sebenarnya ya. Ini yang menjadi cikal bakal atau starting point dari vaksin di dunia. Selanjutnya, Jenner mencari tahu apakah vaksinasi ini berhasil. Dan pada 1 Juli masih 1796 dia melakukan hal yang tidak terpikirkan. Jenner dengan sengaja mencoba menginfeksi Phipps dengan cacar atau smallpox. Yang membuat Jenner lega adalah bocah itu tidak hanya selamat, tapi tes lanjut terus membuktikan bahwa dia tidak terpengaruh oleh cacar sepanjang hidupnya. Ya, jelas ya sayang. Jadi seperti hidup kita ya, kalau kita tidak berani mencoba, kita tidak akan tahu, tidak akan berhasil. Kalau kita gagal ya harus coba lagi, gagal ya coba lagi. Seperti Dr. John Hunter tadi, nggak usah mikir, coba aja ya. Harus menjadi pemberani untuk mengejar mimpi ya. Dan Dr. Jenner kemudian melakukan uji klinis dan berhasil. Nah, dari sinilah baru muncul istilah vaksin. Vaksin itu sendiri atau kata vaksin itu sendiri berasal dari nama Variola vacina. Vaca itu nama lain dari sapi. Dan proses inokulasi dalam tubuh manusia dinamakan vaksin. Nah, itulah tadi sejarah vaksin ya. Walaupun sekarang vaksin tidak berasal dari sapi, tapi tetap menggunakan istilah vaksin. Ingat tadi? Kata vaksin berasal dari kata vacina atau vaca yang artinya bahasa Latin dari sapi. Dan pada tahun 1840 dengan uji coba awal, Jenner akhirnya membuat pemerintah Inggris mengganti inokulasi dengan vaksinasi yang baru. Ya otomatis lah ya, pemerintah dan Ratu Inggris ya kagum dengan Jenner. Dan apa yang terjadi? Vaksinasi cacar tersebut selanjutnya bisa menyelamatkan miliaran jutaan manusia yang pada akhirnya memicu inisiatif global yang akan menjadi program pertama dan satu-satunya untuk memberantas penyakit menular. Well students, perlu diketahui ya, sampai sekarang pun vaksinasi adalah cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Badan Kesehatan Dunia, Badan Kesehatan Dunia apa namanya? Good, WHO, singkatannya apa sayang? World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, menyebutkan bahwa pemberian vaksin anak hingga dewasa terbukti bisa mengurangi beban masyarakat yang ditimbulkan oleh infeksi penyakit menular. Para pakar terus berupaya memastikan keamanan vaksin melalui penelitian-penelitian yang tentu saja terpublikasikan secara internasional. Apalagi di era sekarang ini ya, di era sekarang semuanya serba dalam hitungan detik, berita sudah ada di depan kita melalui gawai atau gadget kita.
Pemerintah melalui Menteri Kesehatan juga mewajibkan pemberian vaksin anak untuk mencegah sejumlah penyakit. Ya, penyakit apa saja? Ya banyak ya. Vaksin untuk anak kian vital atau kian penting perlu di daerah endemis atau daerah tempat berjangkitnya suatu penyakit secara meluas. Ikatan Dokter Indonesia juga telah menyediakan panduan pemberian vaksin anak sesuai dengan usianya. Coba, Sola pasti kalian ingat ya, waktu di TK atau di SD kalian pasti pernah mendapatkan imunisasi. Ya, kalau Mami sendiri lupa ya, karena Mami kan angkatan tua, kalau kalian kan angkatan muda ya sayang ya. Ya, for example, ketika kita mendapatkan atau seorang anak mendapatkan vaksin hepatitis B, apa sih gunanya vaksin hepatitis B? Iya, vaksin hepatitis B bermanfaat mencegah penyakit yang menyerang hati. Dimana kalau hepatitis B itu menyerang bisa memicu atau menyebabkan gagal hati, kanker atau jaringan dalam lainnya. Dalam kasus kronis, penderita penyakit hepatitis B membutuhkan pengobatan intensif hingga transplantasi hati. Ya, pernah dengar ya transplantasi hati? Ya, misalnya jadwal untuk vaksin hepatitis B adalah 4 kali. Pertama, 12 jam sesudah bayi dilahirkan, and then ketika bayi berumur 2, 3, dan 4 bulan. Apalagi kira-kira? Iya, vaksin polio yang sangat terkenal di dunia. Ya, vaksin polio tetap perlu meski Indonesia telah dinyatakan oleh WHO bebas polio. Polio adalah penyakit yang bisa memicu kelumpuhan permanen dan ternyata itu menular. Itu yang mungkin kita tidak ketahui ya anak-anakku ya. Ternyata polio itu menular. Dan apalagi? Ya, vaksin BCG ya. Yaitu kependekan dari Bacillus calmette guerin. Vaksin anak BCG bermanfaat untuk mencegah tuberkulosis. Ayo, mencegah penyakit TB. Menyerang apa anak-anak? Yes, good. Penyakit TB itu menyerang paru-paru. TB bisa berkembang biak menjadi meningitis, ya, yang sangat gawat tentu saja ya. Dan itu diberikan 1 kali saja ketika anak berusia 1 bulan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari vaksin, ya. Oke dia. Semoga pembelajaran ensiklopedia pada hari ini bisa memberi manfaat pada kita semua. Dan tak bosan-bosannya Mami selalu mengingatkan kalian untuk selalu meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Jadi sudah disebutkan yang di atas ya. Selalu rajin cuci tangan setelah melakukan suatu kegiatan. And then memakai masker jika keluar rumah, atau jika memang tidak perlu tidak usah keluar rumah. Menjaga jarak aman atau social distancing, menjauhi kerumunan juga ya. Oke. Semoga kita sehat semuanya. Satu lagi, pembelajaran atau nilai atau message atau pesan yang bisa kita dapat pada pembelajaran ensiklopedia pada hari ini adalah apa tadi? Halo, yang tadi Dr. John Hunter tadi bilang kepada Edward Jenner, apa sayang? Yap, jangan berpikir, cobalah. Maksudnya adalah ketika ingin melakukan sesuatu, kita harus berani ambil risiko, jangan terlalu banyak mikir. Kalau terlalu banyak mikir, bulat saja malah nanti tidak berani mencoba, oke ya. Tapi ketika mencoba juga harus dipikirkan efeknya, tetapi mikirnya juga jangan kelamaan. Jangan mikir, coba dan kejar mimpi kalian. Well, okay, take care and be happy. Thanks for your kind attention today. See you on next Encyclo class. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.